got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason. Daun berbuku kita di akahay pason di marasi nonon nami alayan doraksoi asama si panganok kita tulang wah ini betang yang Alhamdulillah dan manugu nyari oleh Tuhan. Salai pak telalak kami di sudiri panugu oleh Tuhan. Takas di butuh oleh Tuhan nunga mangaradik kami dan pahoton pasaripeon macalo pamasuk perbagasan oleh Tuhan. Alai adoraksoi oleh Tuhan. Jumuru kami, perjulu kami, oni neng mangalat kobar tulungan ni roham, kobar tuas ni roham. Alani ali Tuhan, jumuru pasu-pasu mas panganonon, nang atiak katondong nami, dongan nami salut, na naeng roh tu garjon dongani ali Tuhan, boy sahat di bagasan hahi pason di bagasan las ni roh ali Tuhan. Dikijang disalut na parusa na hanya kaya nak pembuka. Inse Kristus Yesus nak yang kami ko. Amen. Nah, pengalibuan purnami. Nang diho duduk silaban. Nanak kira nami satu kinai sahmaho nagabi hilanan. Ulah dung dia peho perdidayan non tangan nanti sama jujumuna lah masuk disilang cuma bebis metu apa teh. Jadi diselani neng porhat mereka tu bagas joro ne Tuhani lahu mangalap majalo pasu-pasu per rumah tanggaon di hamuna di sonro dohami mabuan si panganun nadab dikina mokmok dikina ganjang dik si hafal sisik na dibuat sian aik natiu upasa hatami adalah upahamu asim orhani matan martuari bata tujulan nari di rumah tangga muna di pas-pasu Tuhani mahamu di lehon hagabion di lehon hamurau di lehon hasangapon sahat kamu se tu saur matua jadi silas nurhanami las aton nami upa tu hamuna las matung mangroh hamuna majalo las hamuna mangal tu hatama nang masuk-masukan. Belum satu aja orang tua. Inang si panganun na tabu, si panganun na tonggi, tu tabu na tu tonggi nama permongolum mo tu jalan dumar rumah tangga hoboro inang dah. I believe it with all my heart. I mean every word. Hilah kuno, ate. Jadi son pas satu punto ko ba, tas mo kami ya. Olo tulang terus so. Sama na dulu saya diutar di damuna, di pacar-pacar tujuan nado. Dikit-dikit. Ya tiap kali. Punya isikit kapan? Terakhir. Oke. Ay nanti libere, ini mal. Asa tiuna per di damuna, tiuna tu pacar muna tujuan nado. Pasu-pasunya mater-mater. Ini dia. Ya. Jadi contohnya itu kamu pergi. Hidup na tua-tua. Firma pok ibaw pasal kamu. Firma terdimu pasu-pasunya mata na baturi bata. Lucu-lucu menang macam apa. Oras itu. Oras mau ya. Oras. Oh, and if
she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in a white, yeah, yeah. Na 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 na, so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Baik, haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Dengan penuh sukacita kami sampaikan selamat datang di ibadah Conversianti Pangaribuan. Bersama-sama di hari yang berbahagia ini, Sabtu 18 Oktober 2025. Sama-sama kita akan melihat dan merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Sebab di hari yang berbahagia ini, kedua mempelai yang terkasih akan dipersatukan dengan tali kasih Kristus di dalam ikatan pernikahan. Mari sama-sama Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita bangkit untuk maju ke dalam altarnya secara perlahan-lahan. Kita boleh kasih tepuk tangan kebahagiaan untuk mempelai yang terkasih. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so all my life you have been faithful. All my life, Jesus, you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. So good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You're good, it's running out, it's running out to me. You're good, it's running out, it's running out to me. I'm able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama di pagi yang indah ini kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama terlebih dahulu kita mau datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan, sebab kasih-Nya dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna menjadi satu-satunya alasan kita ada di hari yang berbahagia ini. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satu di dalam Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasih, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini ya Bapa, di hari yang berbahagia ini ya, kami mau datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Sebab kami mau selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami mau selalu mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Ya Tuhan kami yang baik, curahkanlah Roh Kudus atas kedua mempelai yang terkasih di tempat ini ya Bapa.
yaitu Saudara Widodo Wiratman Kristanto Rudolf Silaban, dan mempelai terkasih Saudari Lucy Fersyanti Pangaribuan, agar dengan kasih karunia Tuhan yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji pernikahan. Dan kami juga berdoa ya Roh Kudus, kiranya Tuhan menjaga dan membimbing mereka di dalam menjalani kehidupan yang baru sebagai pasangan suami dan istri. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga mereka, agar cinta dan kasih mereka akan terus bertumbuh di sepanjang hidupnya. Dan kami juga berdoa ya Bapa, agar Tuhan sertai dan bimbing ibadah pemberkatan pernikahan pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Maka kami menghabiskan ibadah ini ya Bapa, hanya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang begitu baik di dalam hidup. Sama-sama di pagi yang indah ini, di hari yang berbahagia ini, kita mau mengucap syukur akan kebaikan, kasih, dan anugerah Tuhan yang begitu luas. Terima kasih ya Tuhan. Syukur kami. Hidup kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kembali sama-sama dengan hati mengucap syukur di hadapan Amin. Ini syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa, untuk kebaikan Tuhan yang telah
Bapak Otto Silaban bersama dengan keluarga besar Bapak Pangaribuan dan keluarga, dan juga sangat berbahagia Widodo dengan Lucy Frisianti Pangaribuan. Jika satu momen terindah di pagi hari ini, di mana kita akan menyaksikan anak yang kita kasihi untuk memasuki dengan gerbang rumah tangga yang dipimpin Tuhan. Tentu Tuhan telah mempertemukan mereka, sehingga mulai dengan perjumpaan Widodo dengan Lucy, mereka membangun suatu komitmen di hari ini, di tanggal 18 Oktober. Dan biarlah Tuhan Yesus dengan ibadah memberkatan nikah tempat ini, Tuhan yang kami hadirkan, dan juga Tuhan yang akan memberkati anakmu terkasih Widodo dan Christine, agar mereka selalu untuk dituntun dan masuki dalam gerbang rumah tangga, agar mereka selalu untuk mengikut sertakan Tuhan dalam setiap segala hal. Tentu tidak mudah untuk mereka membangun rumah tangga ini, tapi karena dengan pimpinan Tuhan yang selalu Engkau hadir atas kehidupan mereka, biar setiap keluarga besar Silaban dan Pangaribuan juga ikut merasakan dengan momen yang terindah di pagi hari ini. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan dengan penuh keterbatasan, sehingga mulai dengan setiap kata kalimat yang hamba-Mu sampaikan memberkati bagi setiap kami, secara khusus bagi Widodo dan juga dengan Lucy. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang berbahagia, yang siap mengikuti diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Kali bersama dengan saya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh silakan dulu keluarga besar dan jemaat Tuhan di pagi hari. Baik, satu kehormatan bagi saya secara pribadi dipercaya oleh Gereja Tiberias, tentunya Gembala Sedang yang kita kasih Pendeta Priaji, dan juga untuk keluarga besar daripada Pak Oto, dan juga dengan Bapak. Terima kasih untuk kepercayaan di pagi hari. Tadi sempat saya menangis, Pak. Ya, saya lihat di sebelah kiri Bapak ada tulisan itu, membuat saya menyadari bahwa ini momen kebahagiaan buat kita semua, dan termasuk bagi sebagai kakak saya almarhum yang sudah bersama dengan Tuhan, dan menjadikan satu kerinduan dia untuk menyaksikan, mengantarkan juga bagi anak terkasih, bagi Widodo dan Lucy. Oleh sebab itu, saudara yang berbahagia, pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan di pagi hari ini, tentu dengan tema secara khusus bagi Widodo dengan Lucy, berbicara tentang membangun rumah tangga di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai pendahuluannya di pagi hari ini saya mencatat, saya menuliskan di PowerPoint di pagi hari untuk kita semua sebagai Widodo. Demikian, bisa dibantu, bahwa dikatakan demikian, bahwa pernikahan adalah salah satu institusi tertua dalam dan paling sakral yang ditetapkan oleh Allah sendiri sejak awal penciptaan manusia. Jadi tentu awal mulanya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh dengan ciptaannya, dia mengawali dengan kalimat bahwa semuanya baik. Lalu kemudian dengan nanti klimaksnya di saat pada saat ketika dia menciptakan manusia pertama kali, maka dia berkata bahwa sungguh teramat baik. Dan karena teramat baik manusia diciptakan, maka pada waktu itu Allah memperkasai di saat ketika manusia, di mana di saat ketika seorang diri, maka Allah menciptakan untuk mereka berpasang-pasangan. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ketika manusia diciptakan dan berpasang-pasangan, Allah yang pertama kali berbahagia. Dan juga di pagi hari ini, di saat ketika menjadi satu momen bagi Widodo dengan Lucy untuk dapat mengambil keputusan menikah, yang paling berbahagia pertama kali adalah Tuhan Yesus. Dan selanjutnya dikatakan bahwa dalam konteks Kristenan, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan perjanjian hukum atau sosial antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi bukan sekedar perjanjian biasa, bukan sekedar kita mengikuti dengan acara-acara selanjutnya, tapi merupakan dengan yang disebut dengan covenant, perjanjian dengan Allah. Dan ketika perjanjian dengan Allah, maka perjanjian itu digenapi oleh Allah kepada Widodo dan termasuk
dengan Lucy. Selanjutnya, di mana dikatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita tetapi merupakan sebuah anugerah, rencana ilahi dan gambaran dan hubungan Kristus dengan jemaatnya gereja. Jadi sekali lagi sebagai pendorong kesimpulannya sementara bahwa ini semua menjadikan suatu rencana Tuhan yang terindah bagi Widodo, Lucy dan bersama dengan keluarga. Nah, sebab itu saudara, bagaimana pertanyaannya untuk membangun rumah tangga yang dalam Tuhan? Ada bagian saya bagikan untuk saya persiapkan bagi Dodo dan juga dengan Lucy, bisa dibantu demikian. Nah, oleh karena itu tujuan utama pernikahan Kristen adalah untuk memuliakan Allah melalui ketaatan dan kasih pasangan, di mana suami dan istri bertumbuh dalam karakter dan saling melayani. Jadi Bapak Ibu, bahwa di saat ketika berbicara tentang hal pernikahan, di saat ketika memulai dengan yang namanya Allah memperkasai, maka disitulah Allah ingin membuat satu rencana bagi keluarga ini, maka disebut dikatakan bertumbuh. Jadi Widodo dengan Lucy, di mana ketika akan dipersatukan di pagi hari ini, maka disitu ada pertumbuhan iman, bukan sekedar bersatu, bukan sekedar membangun rumah tangga, tetapi bertumbuh dengan yang namanya iman. Dan iman itu menjadikan satu langkah dasar bagi Widodo untuk memasuki dalam sebuah rumah tangga yang kudus. Lalu kemudian, boleh selanjutnya, ada prinsip-prinsip dasar untuk kita dapat memahami tentang berbicara dengan dasar disebut dengan rumah tangga. Saya ada beberapa poin yang saya bagikan. Yang pertama adalah ada kesatuan total antara Widodo dengan Lucy, dan di mana dikatakan menjadi satu daging dalam segala aspek spiritual, emosional, dan fisik. Dan bukan sekedar berbicara tentang namanya yang disebut dengan emosional. Tentu dalam sebuah rumah tangga ada yang disebut dengan yang namanya pertikaian, setuju? Tapi nggak selalu bertikai ya. Jadi kalau bertikai selalu, yang namanya itu tanda tanya. Suatu kali ada pasangan suami istri, ketika saya berkata demikian, maka seorang ibu berkata dengan saya, "Pak, rumah tangga saya tidak pernah berantem sekalipun." Wow, keren sekali saya bilang. Lalu dia berkata demikian, "Iya Pak, bagaimana berantem?" Yang namanya setahun 2 kali suami saya baru pulang, pekerjaannya sebagai berlayar. Jadi seminggu saja ada di yang namanya di darat, selebihnya pergi ke laut. Dan dia berkata, tidak pernah berantem kami berumah tangga. Yang kedua, ada komitmen seumur hidup. Jadi ketika kita di sini bisa menyaksikan bersama-sama, karena Tuhan yang memberkati Widodo dengan Lucy, maka ada komitmen. Jadi bukan sekedar berbicara tentang pernikahan biasa saja, tapi ada komitmen. Beberapa hari lalu saya baca dalam sebuah statistik, ternyata tingkat yang namanya perceraian tertinggi sekitar yang namanya 65%. Jadi umur 50 tahun ke bawah tuh banyak yang bercerai. Jadi saya ingin pastikan buat kita semua, termasuk dengan Widodo dan juga dengan Lucy, bahwa ada komitmen yang dibangun, bukan sekedar sekali lagi untuk yang namanya cuma sekedar dipersatukan, tetapi ada komitmen untuk menjalankan sebuah rumah tangga. Lalu yang ketiga adalah saling mengasihi dan menghormati, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu terdapat di Efesus 5 dan ayat 25. Yang keempat, ada keturunan, terima keturunan dan membesarkan mereka dalam ajaran Tuhan. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa saya dipercayakan Tuhan juga untuk yang namanya pemberkatan nikah. Tetapi sebelum melakukan pemberkatan nikah, saya biasanya untuk melakukan konseling bagi calon yang mau menikah. Biasanya tuh saya lakukan dengan 3-4 bulan. Dan Widodo dengan Lucy ada sekitar dengan 3-4 pertemuan di situ ya. Kami membagikan tentang model bagaimana mempersiapkan untuk menikah sebagai suami, bagaimana persiapan sebagai istri, bahkan ada konflik tentang berbicara untuk menikah, bahkan juga berbicara untuk bagaimana untuk mengatur manajemen ekonomi, dan juga dalam untuk mempersiapkan yang disebut dengan yang namanya keturunan. Jadi hal ini menjadikan sebuah hal nilai bagi kita semua, termasuk bagi dengan Widodo, bahwa tujuannya tentu tujuan untuk mendatangkan sesuatu yang menjadi rencana Tuhan. Berikutnya ada firman Tuhan yang saya bagikan bagi saudara dan juga termasuk Widodo yang saat pagi hari ini. Boleh lanjut.
Jadi saya mengawali pagi hari ini dengan firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat 1, demikian nyanyian ziarah. Apa dikatakan dalam Mazmur ini? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi, Mazmur 128 ayat 1 demikian. Apa dikatakan? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ada pesan Tuhan 3 hal yang saya bagikan bagi Dodo dengan musik. Yang pertama adalah menikahlah dengan bahagia. Sekali lagi, menikahlah dengan bahagia. Amin. Bukan demi bahagia. Banyak orang menikah demi bahagia. Banyak orang menikah supaya bahagia. Oleh karena itu, jangan jadikan yang namanya bahagia pernikahan yang disebut dengan tujuan. So, sekali lagi, untuk dapat bahagia bukan yang menjadi tujuan utama, tetapi menikahlah dengan bahagia. Jadi di saat ketika orang jomblo, dia berkata demikian, satu kali nanti ketika aku dapat pasangan, aku bahagia. Kenapa? Tujuannya untuk bahagia. Ternyata ketika mendapat pasangan belum tentu bahagia. Lalu ketika menikah, di saat ketika ingin punya keturunan, dia berkata, ya selayaknya ketika sudah berkeluarga pasangan suami istri, rindu untuk mendapatkan keturunan. Berjalan dengan waktu, dapatlah keturunan. Dan istri mulai berkata, ya kalau anak kita laki-laki pasti kita bahagia. Si suami mulai berkata, kalau anak kita yang nama perempuan pasti bahagia. Kemudian ketika sudah punya anak, lalu kemudian ketika berjalan dengan waktu, di mana ketika mereka mulai berkata, seandainya kita punya rumah pribadi, tentu yang namanya kita bahagia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Widodo dengan Lucy bahwa menikahlah dengan bahagia, bukan yang namanya demi bahagia. Menikahlah karena bahagia. Saya percaya bahwa Widodo dengan Lucy, di mana ketika mengawali perjumpaan dengan kalian kemarin beberapa hari lalu, saya tanya dengan Lucy, awal mulanya perjumpaan dengan Widodo di saat ketika mau dengan komunikasi, lalu buat perjanjian bertemu di Bandung ya Lucy. Salah kan? Lalu kemudian ketika mereka bertemu, dan disitulah ketika Lucy mulai berkata, Tuhan inilah yang ku mau. Hatinya berdebar-debar, jantungnya copot, mulai pasang lagi. Lalu kemudian ketika Dodo mengawali perjumpaan dengan yang namanya Lucy, dia mulai berkata, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Tentu ada proses dalam pertemuan mereka. Lalu kemudian ada proses, ada berbicara tentang namanya pembinaan. Dan pembinaan itulah mengawali ketika kami sharing, ketika mempersiapkan dan pernikahan, dan sampai hari ini menjadi satu momen bagi Dodo dengan musik di saat ketika akan kita saksikan ucapan perjanjian pernikahan mereka di hadapan Tuhan. Sekali lagi, menikahlah dengan bahagia, bukan demi bahagia. Menikahlah karena bahagia. Lanjut berikutnya, orang yang berbahagia tentu adalah orang yang menjaga karakter, Bapak Saudara. Dan karakter itu adalah menjadikan suatu kualitas yang terbangun oleh Widodo bersama Lucy. Maka ketika memiliki karakter dan juga berbicara tentang namanya kualitas, maka orang yang berkualitas, orang berkarakter, orang yang berbahagia, bukan menjadi bahagia, bukan supaya bahagia. Disinilah dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, yang dimana ketika saya merenungkan ada fondasi rumah tangga. Sekali lagi, fondasi dalam untuk membangun rumah tangga adalah firman Tuhan. Sejauh mana fondasi itu kuat, sejauh mana fondasi itu bisa tertanam rumah tanggamu, adalah ketika engkau yang disebut dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berbicara di saat ketika mungkin anak kita di saat dia bersalah dia takut dengan hukuman. Tapi takut akan Tuhan di sini, di mana Widodo menjaga, tidak melukai, bahkan tidak mengecewakan bagi pasangannya yang disebut dengan istri Lucy. Demikian juga Lucy takut akan Tuhan. Sebagaimana ketika kita mengatakan, hai istri, tunduklah kepada
Suami zaman hari-hari yang namanya, minta maaf, istri bukan tunduk pada suami, tapi tanduk suami. Mana bah? Jadi saya lelucon pada waktu minggu lalu, saya bertemu dengan orang mau menikah, di mana saya menggunakan metode Pak, yang disebut bagaimana untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga. 30, 20, dan 10 Pak. 30 di saat ketika apapun terjadi, tentu di mana laki-laki pasti salah. Betul Pak, mau apapun itu terjadi, mau apapun makanan enak-enak, pasti suami salah. Apalagi ketika suami dapat berkat dan dapat namanya dikatakan berkat berlimpah, istri harus tahu. Tapi ketika istri yang namanya dapat berkat, istri tidak boleh tahu, yang tahu dia sama Tuhan. Lalu 30 menit itu Pak, ya Bapak ngomong dan sebagainya, saya bilang bukan si konflik. 20 itu adalah 20 menit di mana ketika istri yang ngomong, Bapak diam saja Pak Widodo, diam saja. 20 menit istri yang berbicara. Bapak mau tahu yang 10 apa? Mau tahu 10 apa? Kasih 10 juta sama istri, semua akan beres. Oleh karena itu kondisi rumah tangga adalah takut akan Tuhan, maka cinta kan menjadi murni ketika takut akan Tuhan. Jadi cinta itu bukan sekedar yang namanya perasaan. Membangun dasar fondasi rumah tangga bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan cinta, tapi berdasarkan takut akan Tuhan. Suatu kali ada perjalanan rumah tangga kalian, di saat ketika sudah mulai namanya perubahan, istri mulai kelihatan namanya kerutan, suami mulai kelihatan minta maaf giginya ompong, dan mulai kelihatan sesuatu perubahan. Di sini fondasinya ada di mana takut akan Tuhan menjadi dasar dalam untuk membangun rumah tangga Widodo dengan Lucy. Dan selanjutnya, baik, yang berikutnya adalah yang mau hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau berbicara jalan tunjukkannya, ada beberapa jalan. Yang pertama jalannya Tuhan, atau jalan pikiran kita, atau dengan jalan dunia. Sebab itu ini menarik untuk kita pahami. Ketika berbicara untuk kita dapat memahami tentang membangun rumah tangga berdalam Tuhan, yang tadi saya katakan takut akan Tuhan, dan berikutnya adalah yang mau hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi jalan hidup dalam rumah tangga Widodo dengan Lucy adalah di mana Tuhan tuntut. Banyak orang mau dituntun Tuhan, tapi sedikit orang mau ditolong Tuhan. Bila firman Tuhan di pagi hari mengajarkan untuk yang namanya yang mau hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, bukan jalan dunia, bukan mau-mau. Suatu kali saya pernah sharing dengan Dodo dengan yang namanya Lucy, siapkah? Suatu kali yang namanya Lucy resign dalam pekerjaan. Siap Pak ya? Oh agak berat siapnya. Atau kita ganti resignnya. Ya Lucy dapat bekerja terus. Bu, Lucy, siapkah ketika engkau bekerja setiap bulan dapatkan yang namanya gaji? Boleh setiap bulan gaji ibu dipegang suami? Agak berat ya. Jangan didemo dengan istri-istri di tempat ini ya. Menurut ibu-ibu yang sudah menikah, boleh bu suami pegang uang? Boleh. Ya, yang kelihatan boleh kelihatan ya. Boleh. Gak apa-apa bu? Gak apa-apa, boleh. Boleh. Setiap bulan gaji istri pegang suami. Boleh. Puji Tuhan. Ya, karena kita nggak mengatur bahwa yang pegang duit adalah istri. Bahwa bagaimana kalian mengolah bersama-sama. Karena pernah terjadi Bapak Ibu Saudara, di saat ketika istri bekerja, lalu suami bekerja, apalagi istri punya pendapatan lebih daripada suami. Ya, istri mulai berkata bahwa suka-suka saya Pak, uang-uang saya, ngapain saya lapor-lapor dengan suami saya? Kalau saya lapor belum tentu dikasih, apalagi ketika saya menunggu cukup lama sekali. Si suami mulai berkata, kalau uang di istri udah susah yang namanya keluar. Sebab itu yang saya katakan, yang mau hidup menurut jalan yang itu tunjukkannya. Bagaimana untuk membangun ekonomi yang sehat? Saya bilang sama Dodo dengan Lucy, di mana ketika ada komitmen, ketika berbicara misalnya contoh, bagaimana ketika apa yang akan rencanakan setiap bulan untuk memberkati orang tua, bukan kan nilainya, bukan karena dengan paksaan, betul Pak Ibu, bukan.
Tapi bagaimana ketika memberikan itu dengan cara yang namanya kebersamaan. Bu, suatu kali misalnya contoh Pak Widodo ngasih berkat sama bapaknya tanpa ibu ketahui. Dan suatu kali ibu ketahui, reaksi ibu apa, Bu? Oh gak apa-apa, jangan dicubit gitu, gak apa-apanya ya. Oh enggak mau, gak perlu dicek dulu. Suami bilang uang suami ya uang saya. Jika tangan kanan memberi, tangan kiri, apalagi tangan istri nggak boleh tahu ya. Terkadang terjadi konflik. Dan ketika memulai dengan sesuatu memberi, lalu kemudian di amplopnya ibu yang ngasih kepada Papa Widodo, perlu dibuka lagi, Bu. Wah, nanti kalau kebanyakan gimana? Karena itu, ini yang saya ingin katakan, untuk apa Tuhan menuntun kita? Pimpinan arah hidup dibicarakan, dikomunikasi. Di mana arah hidup? Bukan maunya kita, bukan maunya istri, bukan maunya suami. Yang penting dikatakan, istri, kamu ikut aja apa yang suami lakukan. Enggak seperti itu cara bermain dalam rumah tangga. Yang kedua, membuat bertumbuh dalam firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan menuntun Widodo dengan Lucy, tujuannya adalah bukan sekedar dipimpin oleh arah hidup, tapi di mana ketika bertumbuh dan ketika berbuah dan ketika berbuah menghasilkan dalam kehidupan rohani bersama-sama. Dan ketiga, tentu ada kasih dan juga ada kekuatan. Selanjutnya, pernikahan dalam Tuhan merupakan perjanjian selamanya, bukan perjanjian kontrak dengan Lucy. Sekali lagi, pernikahan dalam Tuhan merupakan perjanjian selamanya, bukan perjanjian kontrak. Jadi kalau berbicara perjanjian kontrak antara kedua belah pihak, ketika mereka yang namanya sepakat untuk mengikuti kesepakatan, dan apabila yang pertama, pihak pertama tidak melakukan kesepakatan, maka pihak kedua pun tidak melakukan kesepakatan. Karena itu dalam pernikahan Tuhan yang namanya dikatakan pernikahan Tuhan merupakan perjanjian selamanya. Jadi perjanjian itu bukan sekedar berbicara kalau suami baik saya baik, kalau istri baik saya baik. Tapi bagaimana ketika minta maaf, ketika ada suatu perubahan, suatu keadaan perjalanan kehidupan kalian, maka disitulah kita mengerti ada perjanjian selamanya dengan Tuhan. Bukan perjanjian berdasarkan kondisi, bukan perjanjian berbicara dengan situasi, tapi perjanjian yang berdasarkan dengan yang namanya selama-lamanya. Minta maaf, sekalipun yang namanya Dodo tidak setia suatu kali, tapi kok setia. Sekalipun ada perubahan dari Dodo yang awal pernikahan dan perjalanan berjalan, dia yang namanya minta maaf, ada perubahan, dia cuek, lebih pasif. Tapi Lucy tidak menjadikan itu menjadi balas dendam. Maka terjadi banyak rumah tangga hari ini mereka berkata, kalau suami baik saya baik, Pak. Kalau suami jahat, ya udah saya jahat. Sebaliknya kalau istri baik, saya lebih baik, Pak. Tapi istri yang namanya nggak baik, saya nggak tidak baik. Saya mengatakan bahwa perjanjian dengan Tuhan bukan perjanjian kontrak. Karena ada perjanjian dengan Allah. Berbicara perjanjian apapun yang terjadi, tidak bisa memisahkan sampai maut yang memisahkan. Sekalipun berjalan dengan waktu ada perubahan. Selanjutnya, perubahan dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Jangan meminta pasangan berubah kalau kita belum berubah. Saya pernah berjumpa dengan pasangan suami istri yang pernah saya berkati. Saya bilang demikian sudah cukup lama, 13 tahun. Loh, Bapak nggak gereja? Iya, Bapak nggak gereja, saya juga nggak gereja lah, Pak. Kenapa demikian? Kan suami imam, Pak. Saya harus mengikuti suami. Jadi perubahan dimulai dari diri saya. Kalau kita mau melihat perubahan bagi suami kita harus mulai dari diri kita sendiri. Maka ketika perubahan terjadi, maka pasangan kita pun akan melihat perubahan itu dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saya tutup dengan konklusi sebagai dengan firman Tuhan di pagi hari. Dodo dengan Lucy, sebelum Dodo dengan Lucy, untuk mengucapkan perjanjian pernikahan di hadapan Tuhan di pagi hari, bahwa menikahlah dengan bahagia, menikahlah karena kalian sudah bahagia. Bangun fondasi takut akan Tuhan, dan ini yang akan membuat cinta kasih kalian tetap murni. Hidup terhubung dengan Tuhan, dengan tuntunan jalan Tuhan.
Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kami menikmati firman yang hidup di pagi hari ini. Firman di mana Allah sendiri yang telah memberkati dalam firman-Mu, khusus bagi Widodo dengan Lucy. Dan kami sungguh percaya bahwa pagi ini lawatan Tuhan ada bersama kami. Sebentar mereka akan mengucapkan janji pernikahan mereka. Biarlah Roh Kudus yang menuntun mereka. Dan biarlah Tuhan kami sebagai wakil-wakil Allah akan menyaksikan pemberkatan nikah kudus di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aida. Kita berikan tepuk tangan pria pada Tuhan. Benarkah dia Lucy yang kekasihi? Tetap dia. Benarkah dia Lucy yang kekasihi? Benarkah Dodo dia Lucy yang kau cintai? Bersiaplah di pagi hari ini untuk melakukan ucapan janji di depan Tuhan. Silakan Dodo mulai ucapkan janji. Di hadapan seluruh jemaat hari ini, saya mengambil seorang istri yang bernama Lucy Versianti Pangaribuan. Saya berjanji kepada istri untuk menjadi seorang imam yang kudus dalam rumah tangga, untuk saling jaga dan setia kepada istri pada segala kondisi, serta saling mengasihi, menghargai, dan menjaga kasih mula-mula mulai hari ini sampai maut yang memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus. Amin. Saya berjanji kepada suami akan mendampingi suami, menghormati suami seperti menghormati Tuhan, untuk saling jaga dan setia kepada suami pada segala kondisi, serta saling mengasihi, menghargai, dan menjaga kasih mula-mula mulai hari ini sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus. Cincin pernikahan. Bapa di surga, mereka sudah melakukan janji setia pernikahan mereka. Dan di hadapan hamba-Mu ada cincin ini, dan aku berkati dalam nama Tuhan Yesus. Cincin ini kami kuduskan, cincin ini sebagai lambang kasih yang tidak putus-putusnya, lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya, yang tidak pernah berhenti, dan menjaga setiap kasih setia mereka dalam rumah tangga mereka, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jangan dulu masuk sampai mas. Kau boleh lihat Lucy, boleh ikuti saya untuk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Widodo yang mengucapkan doa. Aku berjanji, Dimanapun aku melangkah, dimanapun aku melangkah, dan dimanapun aku berada, dimanapun aku berada, hanya mencintai satu-satunya wanita di bumi, satu-satunya seorang sebut nama Lucy Versianti Pangaribuan, dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masukin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Sekarang bergantian Dalam nama Tuhan Yesus. dengan cincin ini Dengan cincin ini sebagai lambang kasih mula-mula sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Aku berjanji, Aku berjanji dimanapun aku melangkah dimanapun aku melangkah dan dimanapun aku berada, dan dimanapun aku hanya berada, satu-satunya yang aku cintai, hanya satu-satu yang kucintai, pria di bumi ini, pria di bumi ini, seorang pria satunya seorang pria yang bernama, sebut nama suami, Widodo Kristanto Rudolf Silaban, dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Boleh bergandengan tangan. Bapak Ibu, izinkan saya untuk berkati Dodo dan Lucy. Bapak di surga, momen yang indah spesial di pagi hari ini. Di
memberkati pemberkatan nikah Widodo dengan musik. Biar tangan hamba-Mu dengan pengurapan dari Allah, dalam berkat dari Bapa di surga, memberkati Widodo untuk menjadi seorang suami sebagai imam yang kudus, imam dalam perkenan Tuhan untuk membawa setiap rumah tangga-Mu hidup dalam tuntunan Tuhan. Memberkati-Mu sebagai istri yang sah di hadapan Tuhan, untuk dijadikan Tuhan sebagai penopang, sebagai tiang doa, membawa setiap keluarga-Mu untuk masuk dalam setiap rancangan Tuhan. Kami percaya kasih dari Allah, pimpinan Roh Kudus ada bersama dengan keluarga ini. Maka doa kami diberkati dalam kandungan rahim Lucy, agar mereka untuk memiliki dan keturunan ilahi yang Kau berikan. Tidak ada perceraian dalam setiap rumah tangga mereka, Tuhan. Yang ada kekudusan yang melingkupi atas kehidupan mereka, Bapak. Dan mereka terus berjalan dalam pimpinan dan menjadikan semua kami sadari. Dan Kau telah memberkati Widodo dengan musik dan memberkatan kudus di hadapan-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh berhadapan dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka. Dan boleh berikan ciuman terbaik bagi istri itu. Iya. Atau perlu aku kamu jangan cepat dulu, Pak. Belum, ya nanti jam 11 di sana. Oke, kita hitung sama-sama 1 sampai 100. Oke, 1, 2, 3. Jangan lama-lama di atas. Lama. 1, 2, 3. Haleluya. Sekarang kita pegang tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk. Kita bersama-sama kita akan ucap. Ku berbahagia, yakin teguh, amin. Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan aku warisnya, aku warisnya. Ku diteguh ciptaan baru. Katakan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama katakan kita. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia. Kami kebahagiaan kami, ya Tuhan. Memuji Yesus, dan selamanya. Sekali lagi bersama-sama, aku bernyanyi, Bapak mempersatukan Widodo dengan Lucy di pagi hari ini. Ini pujian kami, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Sama-sama kembali tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur ya Roh Kudus. Sebab kami telah merasakan dan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Pada Sabtu 18 Oktober 2025, Engkau telah persatukan
anakmu yang terkasih di tempat ini ya Bapak. Saudara Widodo Wiranto Krisnanto Novsilawa dan Saudari Lucy Versyati Pangaribuan di dalam ikatan pernikahan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapak. Kami berterima kasih mengucap syukur sebab kami telah dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami tanamkan dalam hati kami, dan kiranya Tuhan berikan kami kekuatan. Dan firman yang kami dengar dapat terus bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi setiap kami tempat ini ya Tuhan. Tiba saatnya Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami itu untuk menerima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya tubuh dan darah Tuhan yang menyucikan, menguduskan, menyempurnakan setiap kami. Tapi sebelumnya Bapak, kami berikan yang terbaik melalui persembahan kami Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami agar menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu saja ya Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang belum sempat memberi berlipat-lipat kali ganda. Syukur kami, doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan bersama-sama, kita mau katakan amin. Kita siapkan hati kita untuk terlebih dahulu memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Sambil menunggu kotak persembahan dijalankan, kami mengundang untuk perwakilan dari keluarga Siagian. Kami mengundang perwakilan dari keluarga Siagian untuk memberikan sebuah persembahan pujian di hadapan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan di hari yang berbahagia. Dan kami ucapkan selamat memberi yang terbaik saudara dan Tuhan Yesus pasti. Ingin mempersembahkan sebuah lagu pujian berjudul Wonderful Day. Lagu ini kami persembahkan secara khusus untuk Bang Dodo dan Kak Lucy sebagai ungkapan sayang kami kepada kalian, dan kiranya melalui lagu ini kita semua diingatkan bahwa setiap hari bersama Tuhan adalah hari yang penuh sukacita. In God.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saja kita mau siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik, itu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab tubuhnya dan darahnya tercurah bagi setiap kita kembali. Sama-sama bangkit berdiri, kita mau terima. Tubuh dan darah Yesus, kita berdoa. Kami telah menyaksikan momen yang sangat bahagia bagi setiap kami, terlebih secara sebagai Widodo dan juga dengan Lucy dan dengan keluarga mereka, yang dimana kami telah menyaksikan di mana Tuhan telah mempersatukan mereka untuk menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami akan seperjamuan kudus karena perintah Tuhan kepada gereja Tiberias melalui Gembala Sedang kami untuk membalikan kuasa seperti zaman Kisah Para Rasul, dan dibuktikan di akhir zaman ini yang ada minyak dan anggurnya tidak akan dirusakkan. Kami percaya firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 52, tubuhmu adalah benar-benar makanan, darahmu adalah benar-benar minuman. Jikalau tubuh darahmu tinggal bersama kami dan kami tinggal bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan minta. Kami berhak untuk meminta karena kami punya identitas sebagai anak kerajaan Allah. Maka doa kami terus pelihara hidup kami, dan Tuhan yang selalu untuk menyertai hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu bersama kita angkat roti di tangan kita yang akan diubah, yang akan dibentuk untuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib yang pertama, yang telah berikan jaminan keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, sempurna jiwa dan rohku, dibangkitkan pada akhir zaman tubuh Kristus yang tertombak, yang tertikam, agar kami bersama keluarga mulai hari ini kami tolak terkapar rumah sakit, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak terkapar di meja operasi. Kami percaya dengan tubuh Kristus setiap organ tubuh kami sehat sempurna, tidak sakit kanker, tidak sakit leukemia, tidak ada tumor, tidak ada kista, tidak ada miom, segala bentuk virus apapun variannya tidak tertular, tidak menularkan hepatitis, demam berdarah, tidak akan menimpa terhadap anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita menyatu dengan tubuh Kristus, kita katakan dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Karyamu telah kubuktikan bagi setiap kami, di mana tubuh kebangkitan yang hidup yang Tuhan percayakan untuk kami tinggal bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tinggal bersama dengan kami. Kembali Bapak Saudara, bersama kita akan cawan di tangan kita yang akan diubah, yang akan dibentuk untuk menjadi darah Kristus. Dengan iman sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang kekal, yang pertama, yang telah berikan pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji untuk hidup dalam pertobatan, untuk hidup dalam kekudusan. Yang kedua, untuk menguruskan kami agar kami bersama keluarga termaterai sebagai warga kerajaan surga. Doa kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di surga. Kami percaya dengan darah Kristus, rumah tangga kami, rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang kudus, menolak poligami, menolak poliandri, menolak perzinahan, menolak percabulan, menolak perceraian, menolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Kami percaya rumah tangga kami, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, maka kami semua mulai hari ini disembuhkan Tuhan. Kami tolak sakit kepala,
kami tolak vertigo, kami tolak migrain jantung kami. Jantung sehat sempurna, tidak pasang ring, tidak pasang kateter, tidak operasi paru-paru kami, paru ring sempurna, tidak ada flek, tidak ada cairan, tidak ada pneumonia. Sungguh kami percaya dengan darah Kristus mulai hari ini setiap darah kami darah yang normal. Kami tolak darah tinggi, kami tolak darah rendah, kami tolak pengentalan darah, kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis, kami celaka, kami tolak maut, kami tolak kuasa kegelapan, setan-setan segala perbuatannya tidak berkuasa atas hidup kami. Yang keempat, Tuhan Yesus berkata melalui perjamuan kudus ini, lebih dari roti mana, artinya apa yang kami pegang, yang kami kerjakan, setiap usaha, bisnis, dagangan, properti, pelayanan, pendidikan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dilipat gandakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus atas kehidupan kami ada bersama dengan Tuhan. Dan kami telah menyaksikan kasih anugerah yang terbesar bagi dengan Widodo dan juga dengan Lucy, yang dimana Kau telah mempersatukan mereka dengan janji nikah di hadapan Tuhan, bahwa keluarga ini terus untuk Kau selalu untuk menyertai hidup mereka, pelihara mereka sehingga mereka bekerjakan juga buat mereka berhasil, tuntun dalam kehidupan rohani mereka, semakin mereka bertumbuh bergairah bersama dengan Tuhan. Saudaraku, sambung berdoa bagi Pak Otto Silapati. Berkat dari Allah untuk menyertai hamba-Mu ini Tuhan, memberikan dia kekuatan, penghiburan yang dari Allah. Akan terlebih dalam perjalanan hidupnya, dia terus hidup dalam setiap hal dengan pengharapan dengan Tuhan. Kau tidak pernah sendiri, abangku, Kau selalu ada bersama dengan Tuhan. Maka anakku diberkati, Kau telah menyaksikan anakku dulu, dan Kau akan menyaksikan juga bagi Tessa dengan Gilbert, akan memasuki dengan rumah tangga yang kudus yang Tuhan akan persiapkan bagi mereka. Maka sepanjang hari ini acara memberikan kekuatan yang dari Tuhan. Demikian keluarga besar daripada Lucy, Bapak Ngeribuan bersama dengan istri. Terima kasih Bapak. Mereka telah juga menyaksikan anak mereka terkasih, yaitu Lucy, yang telah Kau persatukan dan memberkati yang kudus. Bimbing, tuntun mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga apa yang mereka akan kerjakan juga Tuhan buat mereka berhasil sepanjang hari ini. Dalam juga dengan mengikuti adat, Tuhan juga memberkati Bapak. Demikian bagi setiap keluarga besar dari Pak Silala, dan juga dengan Siagian, Tuhan juga memberkati mereka. Keluarga besar daripada Pangeribuan juga dengan Panjaitan, juga Tuhan memberkati mereka. Sebentar mereka akan mengikuti acara resepsi adat yang akan berlangsung di Depok. Tuhan pimpin semua tamu-tamu undangan bisa hadir menyaksikan dan berbagi di Tuhan. Maka perjalanan mereka sampai ke tujuan dengan selamat. Gedung yang mereka gunakan juga dipagari dengan para malaikat-Mu Tuhan Yesus, dengan sukacita, damai dan pertolongan Tuhan ada bersama dengan acara mereka di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan berkat bagi gembala yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darmiyati Pariani, sehat sempurna, panjang terus menggeluti Tiberias ini dalam setiap hikmat yang dari Allah bersama anak mantu cucu dalam pelihara Tuhan, dan bersama juga para hamba Tuhan, para pekerja diberkati Tuhan. Kami yang mengambil bagian untuk melayani ibadah berkat nikah hamba Bu Geril, dan berkati masa depannya. Teman-teman Mas Dwi dengan tim pemain musik dan pengurapan dari Allah, backup singer juga diberkati. Pak Sastra sebagai koordinator tempat ini bersama istri, bersama teman-teman para pengerja dalam berkat yang dari Allah ada bersama mereka. Ibu Foni Satmaka, berkat Tuhan ada, Ibu Sylvie, Margaret, Mary, Pak Irwan, bahkan juga Pak Randy. Kami semua sebagai teman-teman dari Pak Otto juga Tuhan Yesus, kami bersyukur kami terus ada bersama dengan Tuhan. Dan di saatnya Tuhan pagi hari ini kami akan mengakhiri dengan ibadah berkat nikah. Mari Bapak Ibu bersama saya untuk panggil berdiri di pagi hari ini. Kita akan terima berkat yang dari Allah. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah sendiri akan memberkati Bapak Ibu dengan saya, sebagaimana memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang sama tercurah bagi saudara yang saya hadir di pagi siang hari ini. Diberkatilah engkau dan sebagai suami. Engkau jadikan Tuhan sebagai suami, sebagai imam yang kudus. Imam yang dipersiapkan Allah untuk membawa keluargamu masuk dalam persekutuan misbah doa bersama dengan Tuhan. Dan apa yang kau kerjakan dalam Tuhan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Engkau hadir sebagai ibu di tengah-tengah pekerjaanmu juga. Engkau diberkati Tuhan sebagai penopang, sebagai tiang-tiang doa. Generasi anak-anakmu tentunya generasi yang takut akan Tuhan. Dan siapapun sudah hadir pagi siang hari ini,
Janji Tuhan, Engkau jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, dan kemanapun kau melangkah ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan Yesus curahkan bagi saudara dan saya. Berkat kesehatan kau yang sempurna, berkat rohani semakin bertumbuh dan berbuah, dan berkat damai dari Allah menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Setiap kita yang telah diberkati Tuhan di pagi hari boleh bersama dengan saya, kita katakan amin. Saudara Tuhan Yesus, saudara kembali dulu pada pagi yang indah ini. Dengan demikian telah selesai ibadah pemberkatan pernikahan antara mempelai terkasih Saudari Widodo dan Saudari Lucy Versianti. Tuhan Yesus, buat pagi menjelang siang hari telah Engkau telah memberkati anak kami Widodo bersama Lucy, demikian juga keluarga kami di sini sama kami dan semua hadirin di sini, saudara kami semua. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Demikian juga pada siang hari ini, secara khusus saya akan mengundang Bapak Ibu untuk berlanjut ke Depok tempat adat acara adat. Jadi di Gedung Purnatama Depok Semua 5 siang kami yang ngerti bahasa Batak silakan, yang tak ngerti belajar aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mulai terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pendeta yang telah memberkati pernikahan anak kami dan mantu kami. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih para pemain musik yang telah mengiringi lagu pujian untuk memuliakan Tuhan, dan singer song leader yang telah membantu nyanyian. Terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberkati pekerja-pekerja Tuhan dan semakin dimuliakan Tuhan melalui kinerja Abang Pendeta. Somanima di kita salutna mulai tema di Harorota Lumobi di tulang nami segian rombongan atau bulan nami naung rapat kita mabuan akai anak pon bere munaon tu perjanjian pernikahan jalan unga dengan berdalan puji-puji yang mari tuata molate madi haroromuna nak semua di lubi di ulah-ulah nami pangaribuan molate ma dihamu tulang nami asara pak mi tutuan non nak tulang nami siagian tu gedung Purnatama naung di bahing gawe acara adat isi mahidan non marna tapak setuat kama nawan dengan perjalanan ta mulai tema songoni mah atas kami. Terima